Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Baik, Pak. Ah, Sehat. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat berjabat semuanya ya. Ya, Baik. Pak. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar agar pembelajaran kita nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua kelas Ananda Zulkarnain, tolong dipimpin doa bersama. Ya, Pak. Silakan. Ya, Zulkarnain ini, Pak. Zulkarimin. Oh, ya. Ya, tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, baiklah Ananda semuanya. Mungkin ini adalah pertemuan kita yang pertama pada semester 2. Itu di bab 6. Nah, inilah hari pertama kita masuk setelah hari libur. Bagaimana acara hari liburnya Ananda semua? Apakah menarik? Menarik, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Bapak. Alhamdulillah, Ananda Nuhasrat sangat bahagia sekali dengan hari liburnya. Ya, mudah-mudahan setelah hari libur ini kita juga semangat untuk belajar Ananda semuanya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak akan mencek kehadiran Ananda semua. Apakah di antara Ananda ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Pak. Tidak ada lagi yang alfa. Karena ini adalah hari yang pertama, semuanya semangat gitu kan. Baik, pada bab pertama, pada bab 6 ini atau semester 2 ini kita akan membahas tentang materi inspirasi Al-Quran. Indahnya beragama secara moderat. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan terlebih dahulu, kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita. Apa sebenarnya yang harus kita ambil, apa sebenarnya yang harus kita capai dari pertemuan kita kali ini. Apakah Ananda bisa melihat dari papan tulis yang Bapak tampilkan? Siap, Pak. Bisa. Lihat, Pak. Ya, coba Ananda Swetri, bisakah membacakan tujuan pembelajaran yang ada pentulis? Bisa, Pak. Baik, Pak. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya moderat dalam Lanjut. Ananda Ernialis, Ya, Pak. bisakah Ananda membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Pak. Coba bacakan. Baiklah, Pak. memahami konsep moderasi beragama sebagai Nggak kedengaran, Pak. Saya, Pak, bacanya, Pak. Baiklah, kita ganti dengan Ananda Ahyana. Silahkan Ananda Ahyana.
Tujuan pembelajaran, satu, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya moderat dalam beragama. Dua, peserta didik mampu memahami konsep moderasi beragama sebagai sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagamaan. Tiga, peserta didik dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya moderasi dalam beragama. Empat, peserta didik dapat mempraktekkan moderat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus pada Ananda Ahyana. Ternyata bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin sama-sama dapat kita mendengarkan apa yang telah dibacakan oleh Ananda Ahyana tadi tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang moderat beragama. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang moderat beragama, apakah Ananda ada yang memahami atau bagaimana pemahaman Ananda terhadap moderat beragama itu? Kepada Nggak Ananda, tahu, Pak. Ananda Agus Mita Rahmi, apa yang bisa Ananda tangkap tentang moderat beragama? Moderat beragama yaitu bagaimana pembaharuan terhadap keagamaan, Pak. Bagus, mantap. Kemudian Ananda Titin, apakah Ananda Titin bisa memberikan contoh daripada moderat beragama ini? Menurut pengetahuan sebelum kita paparkan nanti. Contoh dari moderat beragama ini. Saling menghargai, Pak. Ya, saling menghargai. Bagus, mantap. Nah, baik. Setelah tanya tadi, bagaimana pengetahuan, pengalaman Ananda tentang moderat beragama dalam kehidupan sehari-hari tadi, maka Bapak akan menguraikan materi tentang moderat beragama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian moderat beragama. Moderat beragama ini, Ananda Ernialis bisa melihat papan tulis? Ananda Ernialis bisa melihat papan tulis? Ya, ternyata Ananda tidak nyambung. Baik. Saya, Pak. Ayo silahkan. Pengertian moderat beragama. Ya. Moderat itu berasal dari bahasa Inggris moderation, yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Itu dia, Pak, mengenai pengertian moderat beragama. Iya. Itu adalah pengertian dari moderat beragama. Moderat beragama ini memang berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation. Yang artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Itu adalah pengertian daripada moderat beragama. Artinya apa? Kita umat Islam ini harus bermoderat di dalam beragama. Kenapa? Karena kalau kita lihat contohnya di Indonesia ini, kita ini adalah negara yang menganut banyak aliran agama. Ada yang tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Tahu, Pak. Nah, coba Ananda Ahyana, agama apa aja yang ada di Indonesia? Agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, agama Hindu, agama Konghucu. Ya, bagus. Sangat bagus sekali.
Karena di Indonesia ini agamanya terlalu banyak, makanya kita sebagai penduduk Indonesia harus memiliki sikap moderat di dalam beragama. Kenapa? Karena tanpa adanya moderat beragama ini mungkin akan terjadi pertengkaran, perpecahan antara penduduk yang ada di Indonesia ini. Adapun moderat beragama ini, apakah di dalam Islam itu dibolehkan atau tidak? Di dalam agama Islam sebenarnya itu dibolehkan. Apakah ada dalilnya? Tentu ada. Apa dalilnya? Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Apakah Ananda Zulkarimin bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat 143? Yang Pak paparkan di papan tulis itu ya, Pak. Iya, yang dipaparkan penulis. Nah, saya coba lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, ini Pak ya sudah susah bacanya, Pak. Satal Liqakum litakunu litakunu syuhada 'alan nas. wa Ini yakunu saya baru bisa baca Quran, Pak. Wa takun ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma Bagus. ja'alnal. Nah, ini susah banget bacanya. Qiblatan lati Qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'la lina'lama apa? lina Ya. Ini susah mata udah kena kecil baru, Pak. ya, semangat. Lina'lama man yataba'u rasula mimman yang Oke, baik. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzi hudallah wa ma kana Allahu liyudhi'u ya, Pak, liyudhi'a Imanakum. ini batas sudah mulai apa, Pak? Innama imanakum, Pak. Imanakum. Nah, imanakum innallaha binnasi raufur rahim. Ini mungkin masalah pengaruh api ini, Pak. Kita mungkin udah kena. Terima kasih banyak kepada Ananda Zulkarimin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah ayat 143. Kepada Ananda tadi, tolong perbaiki bacaannya di rumah lagi Ananda ya. Ya, insyaallah, Pak. Banyak-banyak lagi belajar di rumah ya. Ya. Kemudian coba kita dengarkan bagaimana Ananda Ahyana membacakan Al-Quran. Kita dengarkan lagi Ananda Iya, Ahyana. Bapak. Ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nas wa yakuna. Enggak Pak, papan tulis nih Pak, di situ tulisannya, ditutupnya. Pak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
وما جعلنا القبلة التي Pak, Kiblati. papannya terus-terusan ngecil, membesar, Iya, mengecil. iya, iya. Iya. Nah, jadi mata saya nggak nampak, Pak. Oke. Ini udah mengecil dia nggak nampak Nah, lagi. baik, terima kasih banyak. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak kepada Ananda Ahyana Harahap yang telah membacakan Al-Qur'annya tadi dengan tartil. Nah, mungkin jadi nanti di rumah pakai kacamata lagi karena sudah matanya agak buram. Baik, itu adalah ayat suci Al-Quran tentang moderasi beragama. Di ayat itu kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang moderasi beragama itu. Ananda Titin bisa nyambung? Ananda Nur Hasrat? Iya, Pak. Apakah Ananda bisa membacakan arti ayat tadi? Tidak nampak. Tidak Kecil kali nampak. itu sudah di papan tulis. Tulisannya, Oh, kecil Pak, kali. terlalu kecil. Iya. Silakan diperbesar dulu. Soalnya kalau seperti Ya, ini, ya, Pak, nggak Pak. nampak dari belakang. Saya aja, Soalnya Pak, bacain, backgroundnya Pak. itu. Ya, coba Ananda Swetri. Ya, baik Pak, saya akan bacaan artinya Pak. Artinya adalah demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu. Kamu berkiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik di belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Siap itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Ananda Swetri. Mudah-mudahan matanya selalu tambah sehat. Amin. Jadi itulah ayat Al-Quran, dalil tentang moderat dalam beragama. Ayat ini menegaskan posisi umat Islam sebagai ummatan wasyaton, umat pertengahan. Dalam ayat tersebut terdapat istilah ummatan wasaton, di mana wasat oleh banyak mufasir diartikan sebagai sikap pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub ekstrim. Anandaku semua, apakah Ananda masih semangat? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Di sini poin yang selanjutnya, poin nomor B, pentingnya moderat beragama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan agama. Ada 7, dari Islam sampai Konghucu. Terlalu banyak. Jadi di sini karena terlalu banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka moderat dalam beragama ini sangat dibutuhkan sekali. Apa pentingnya moderat dalam beragama itu? Yang pertama, Ananda Swetri bisa membacakannya? Bisa, Pak. Coba bacakan. Baik, Pak. Pentingnya moderat beragama. 1. Menjaga kerukunan sosial moderasi beragama. Membantu mencegah konflik antar kelompok agama dengan mendorong sikap saling menghormati dan memahami perbedaan keyakinan. 2. Mencegah ekstremisme. Pendekatan moderat mencegah munculnya pemahaman keagamaan yang rigid dan ekstrem. 3. Mendorong dialog dan keterbukaan moderasi beragama, mendorong dialog antar umat beragama, memungkinkan pertukaran pemahaman dan perspektif. 4. Melindungi kebebasan beragama dengan menerapkan moderasi. Setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa tekanan dan diskriminasi. Sekian, Pak.
Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda Swetri. Itulah pentingnya bagaimana moderasi beragama itu. Yang pertama, dengan adanya moderasi beragama ini, maka akan terjaga kerukunan antar umat berbeda agama. Kalau sekiranya moderat agama ini, dalam beragama ini tidak ada, maka kerukunan antar umat beragama itu tidak akan terjadi aman. Tidak akan pernah aman sekalipun. Akan terjadi perperangan. Nah, dengan adanya moderat beragama ini, maka ada umat Kristen, ada umat Islam, ada umat Yahudi, dan seterusnya. Jadi semuanya damai, saling menghormati dan memahami perbedaan keyakinan. Yang kedua, seperti mencegah ekstremisme, pendekatan seperti moderat atau seperti radikalisme. Dengan adanya moderat beragama ini, maka di Indonesia ini radikalisme itu bisa dihindari. Bisa dihindari. Tapi kalau sekiranya moderat beragama ini tidak ada, maka radikalisme atau kekerasan-kekerasan itu di dalam beragama itu akan terjadi, akan menyebabkan pertumpahan darah. Akan menyebabkan pertumpahan darah karena yang namanya kita beragama pasti kita akan membela agama kita mati-matian. Iya kan Anda Swetri? Iya, Pak. Pasti kita akan membela agama kita mati-matian. Tapi dengan adanya moderat di dalam beragama ini, maka tidak ada yang namanya radikalisme. Paham radikalisme itu ditantang di negara Indonesia ini. Dihapuskan, itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya tadi, melindungi kebebasan beragama. Jadi dengan adanya moderat beragama ini, maka dalam beragama ini tidak boleh ada paksaan. Sesuai juga dengan hukum yang ada dalam agama Islam ini. Bagaimana dalam agama Islam? Kan ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka di sana tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama. Tapi agama itu kita peluk berdasarkan keinginan kita masing-masing. Itulah pentingnya moderat di dalam agama ini. Kemudian yang selanjutnya, penerapan moderasi beragama. Jadi setelah kita mempelajari apa itu moderat beragama, bagaimana pentingnya moderat beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu tentang penerapan moderat beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ananda sebagai siswa yang mempunyai intelektual yang masih segar, yang akan berkecimpung di masyarakat ramai, maka penerapan moderat beragama ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini penerapan moderat beragama ini ada 3. Yang pertama ada di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada di media sosial. Ananda sekalian, penerapan moderat beragama ini Ananda akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ananda akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok, kemudian mendiskusikan tentang penerapan moderat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok pertama berdasarkan barisan bangku saja ya. Kelompok pertama Ananda titin sampai baris ke belakang. Pembahasannya tentang lingkungan. Penerapan moderat beragama di lingkungan masyarakat. Kemudian kelompok yang kedua Ananda Ernialis. Ya, Pak. Ananda Ernialis. Kelompok 2. Temannya sejajar bangkunya ke belakang.
Pembahasannya tentang lingkungan sekolah, penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Bagaimana nantinya penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Nah, Ya, itu pembahasan kelompok 2. Yang kelompok 3, Ananda Swetri, barisan bangkunya ke belakang. Ananda Swetri, masih nyambung? Pak, masih Pak. Nah, Ananda Swetri itu kelompok 3. Temannya barisan bangkunya yang paling belakang, ke belakang. Ya Nah, Pak. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ketuanya Ananda Titin. Pembahasannya penerapan moderasi beragama di lingkungan masyarakat. Kelompok yang kedua, Ananda Ernialis dan teman-temannya, pembahasannya tentang penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Kelompok yang ketiga, Ananda Swetri beserta teman-temannya membahas tentang penerapan moderat beragama di media sosial. Baiklah Ananda sekalian, Bapak beri kesempatan 20 menit untuk mendiskusikan dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan. Kemudian presentasikan nanti. Baik, selesai. Ya, kepada kelompok 1, Titin, Ananda Titin, Belum siap lagi Pak. belum siap. Kami masih diskusi Pak. Oh, masih diskusi. Oke. Ananda Ernialis, Oh iya Pak. apakah Ananda Ernialis sudah siap di lingkungan sekolah presentasinya? Baiklah Pak, saya akan mencoba Pak. Bagaimana? Penerapan moderat beragama ini di lingkungan sekolah seperti apa? Silahkan presentasikan kelompok 2. Baik Pak, saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana penerapan moderat beragama di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, kita harus menerapkan sikap toleransi terhadap teman kita yang berbeda ajarannya dengan kita. Yang kedua, tidak mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Mereka melaksanakan ibadah misalnya Pak. Mungkin hanya itu Pak sedikit tentang cara kita menerapkan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih kepada Ananda Ernialis yang telah menyampaikan presentasi dari hasil diskusi dengan teman-temannya tentang bagaimana penerapan moderat beragama ini di lingkungan sekolah. Seperti dikatakannya tadi, yang pertama yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah itu, yang pertama menghormati teman yang berbeda agama. Kalau sekiranya dalam lingkungan sekolah kita itu ada yang berbeda agamanya dengan kita, kita janganlah layas. Kita harus saling menghargai, harus saling menghormati agar terjadi apa? Terjadi kerukunan hidup di lingkungan sekolah itu. Kemudian jangan pernah kita membeda-bedakan. Oh, si Anu agamanya Kristen, jangan mau berteman dengan dia. Jangan seperti itu. Tapi kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiganya, penerapan moderasi beragama di sekolah itu, meskipun kita berbeda-beda agamanya, namun dalam kerja kelompok kita harus tetap bersatu padu. Tidak boleh kita mengkucilkan teman kita yang berbeda agama. Ada diskusi kelompok umpamanya karena dia berbeda agama, kita kucilkan. Itu tidak boleh. Nah, karena itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tidak akan terjadi yang namanya kebersamaan. Nah, itu. Kemudian kelompok 3, bagaimana? Udah siap? Siap Pak. Nah, silahkan tampilkan. Kalau baiklah Pak, kami menampilkan kelompok 3 dengan judul
adab menggunakan di media sosial menurut agama ya Pak, Ya, agama Islam. Yaitu pertama adalah membuat konten positif, menyebarkan konten positif yang mempromosikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan persatuan. Jadi kita Pak harus berbuat media yang mengandung program agama gitu Pak. Yang bagus. kedua, mendangkal hoax, aktif dalam Ya, menangkal berita bohong. Kita tidak boleh menyebarkan berita hoax atau bohong gitu Pak. iya, Karena itu dapat memicu konflik beragama. Yang ketiganya Pak, etika di media sosial. Kita harus mengajarkan etika di media sosial yang baik. Seperti tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian dan menghina antar agama lain. Yang ketiga, Pak, menggunakan bahasa yang santun. ya. Selalu menggunakan bahasa yang santun, sopan dalam interaksi di media sosial. Jadi kita berhati-hati juga, Pak, kalau kita menggunakan media sosial ini. Selain kita kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Yang kelima, membangun komunikasi online yang positif. Membentuk komunikasi online yang positif dan inklusif, di mana semua orang merasa diterima dan dihargai gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Swetri. Presentasinya begitu sangat bagus sekali. Saya akan berbicara itu Pak dosen. Iya, memang hebat sekali. Baik, seperti itulah kiranya bagaimana menerapkan moderat di dalam beragama di media sosial ini. Jadi penerapan moderasi beragama ini bukan hanya di lingkungan kenyataan, tapi media sosial juga harus ada. Nah, di media sosial itu adalah di saat sekarang itu adalah zamannya media sosial, zamannya media sosial. Nah, seluruh kegiatan kita itu selalu kita upload di media sosial. Nah, di Facebook, Instagram, semuanya banyak kita upload. Jadi di sana itu kita harus yang pertama seperti yang dikatakan oleh Ananda Swetri tadi, kalau kita membuat konten, buatlah konten yang positif. Jangan menyinggung-nyinggung atau mencaci maki saudara-saudara kita yang berbeda agama. Itu tidak boleh. Nah, itu dilarang dalam aturan yang ada di Indonesia, baik pun agama Islam sendiri. Itu tidak boleh. Karena kita dalam beragama ini adalah kebebasan di dalam memilih agama. Nah, dalam undang-undang juga diterapkan tidak boleh. Dalam agama kita juga melarang tentang itu, tidak boleh. Jadi semua itu adalah diterapkan di negara kita di Indonesia. Tidak boleh kita itu membeda-bedakan, menghina teman yang berbeda agama. Seperti itu. Kemudian kelompok 1 bagaimana? Apakah udah siap? Siapa? Oke, silakan presentasikan kelompok 1 tentang penerapan moderasi beragama di lingkungan masyarakat. Baik Pak, dari beberapa pendapat teman kami tadi kan tentang moderat beragama ini di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu adanya menolak radikalisme aktif dalam mencegah dan melawan segala bentuk radikalisme atau inklusif yang jelas. Yang apa ini? Kemudian yang kedua menghargai perbedaan. Dan yang ketiga menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Karena kita di lingkungan masyarakat itu kan berbeda agama Bapak. Jadi kita harus saling menghargai. Kemudian ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti goro dan yang lainnya. Kemudian moderat beragama di lingkungan masyarakat yaitu menghindari perbedaan atau perbuatan yang dapat menyinggung atau menyakiti orang lain. Ya, itu bisa. Bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 ini yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan baik. Bagus sekali kepada Ananda Titin telah menyampaikan presentasinya
tentang bagaimana penerapan moderasi beragama ini di dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang jelas kita hidup ini udah pasti itu di dalam masyarakat. Nah, tidak mungkin kita hidup sendirian dalam hutan, seperti itu kan? Nah, jadi karena kita hidup di dalam masyarakat, maka banyaklah yang akan terjadi dalam masyarakat itu. Konflik lah, radikalisme lah, kekerasan. Maksud dari radikalisme ini kekerasan. Nah, di dalam menyikapi tentang perbedaan agama ini, radikalisme, kekerasan. Itu tidak boleh, itu dilarang. Nah, kemudian yang kedua, saling menghargai perbedaan. Jika sekiranya ada di lingkungan sekitar kita atau ada tetangga kita berbeda agamanya dengan kita, maka kita tidak boleh saling mengejek, saling menghina, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Ini meskipun kita ini berbeda agama, namun dalam masyarakat kita tidak boleh dikucilkan, tidak boleh sendiri-sendirian saja. Tapi harus tetap kalau sekiranya ada masyarakat itu bergotong royong, kita ikut bersatu padu berbaur. Nah, seperti itulah kehidupan dalam masyarakat. Tandanya kita ada moderat di dalam beragama, meskipun kita berbeda-beda agama. Ananda sekalian, dari paparan Bapak tadi, dari awal yang pertama dari pengertian, dalil, sampai kita kepada penerapan moderat beragama baik di lingkungan sekolah, masyarakat, media sosial. Apakah Ananda ada yang kurang paham tentang penjelasan Bapak tadi? Kalau ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan. Siap, Sudah sudah, paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah sudah paham. Kemudian mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sinilah materi kita. Cuma sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada Ananda kita, ada Ananda tadi yang Bapak lihat dari awal sampai akhir pembelajaran, sepertinya agak kurang kurang aktif, kurang berbicara seperti Ananda Wedi itu tidak ada berbicara. Jadi Bapak pengen sekali mendengar suara Ananda Wedi ini. Halo Ananda Wedi, nyambung? Masih nyambung kah? Permisi dia Pak ke WC. Oh, ke WC. Baik, Ananda Rahmi masih nyambung? Pak, Masih hadir, Pak. nyambung. Oh, hadir. Jadi ada beberapa orang tadi Bapak lihat dalam pembelajaran itu lebih banyak diam, seakan-akan tidak menyimak kan gitu. Jadi di akhir pembelajaran ini Bapak pengen mendengarkan bagaimana Ananda Agus Mita Rahmi ini menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Dari sedikit ya, Pak. Tadi agak mengantuk, Pak. Oh, agak mengantuk. Coba Ananda mendengarkan suaranya. Jadi yang saya tangkap, Pak, yang pertama tadi kita harus menolak radikalisme ya, Pak. Radikalisme itu aktif dalam mencegah dan melawan segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang mengatasnamakan agama. Itu tidak boleh kita lakukan, Pak. Yang kedua, dalam mengatasi modernisasi beragama ini, yang kedua kita harus menghargai perbedaan. Tidak boleh saling mencela dengan agama yang lain. Ya, Dan bagus. terus harus menjaga kerukunan. Contohnya besok Pak, kan kita sebagai umat Muslim harus menghargai teman-teman yang beragama Kristen. Berarti besok kan mereka Natal, jadi kita tidak boleh juga mencaci atau menghina mereka. Jadi kita harus saling menghargai. Terus Pak, bagus. ikut sertalah dalam kegiatan masyarakat yang ada dan menghindari perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung perasaan teman kita mungkin yang berbeda agama dari kita. Itu aja, Pak. Oh, bagus sekali. Terima kasih kepada Ananda Rahmi. Ternyata walaupun Bapak lihat dari tadi diam-diam, ternyata memang nyambung. Nyimak. Dan penjelasannya cukup begitu jelas sekali. Ananda Nur Hasrat, bagaimana? Apakah Ananda bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Ngantuk Pak, nggak jelas tadi sama saya. Ngantuk di belakang Pak. Oh, baik.
Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini tentang moderat beragama. Moderat beragama itu adalah sebenarnya itu kita dituntut untuk bermoderasi di dalam beragama ini, saling menghargai perbedaan agama. Jangan sempat perbedaan agama ini menjadikan kita berpecah belah. Jangan sempat terpecah belah karena perbedaan agama. Jadi negara Indonesia harus bersatu padu walaupun berbeda-beda agama. Itu kan juga ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam agama Islam juga sedemikian rupa. Jadi intinya adalah saling menghargai agar kita tetap selalu rukun dan damai dalam suatu negara Indonesia ini. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas kepada Anda semua, yaitu silahkan dicari di rumah tentang 3 contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda semuanya? Apakah mengerti dengan tugasnya di rumah? Ngerti, Ngerti, Pak. Pak. Mengerti, Ngerti, oke. Pak. Oke, minggu besok Bapak akan tagih tentang tugas itu ya. Iya, Pak. Baik. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.